Shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 14 Desember 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami di hari ini. Hari baru dan berkat Allah yang selalu baru. Betapa kasih dan kesetiaan Tuhan selalu menggetarkan kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Kami akan menapaki hari ini dengan kekuatan dari dalam firman Tuhan. Firman kebenaran supaya kami pun hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 31. Bunyi firman Tuhan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya. Ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan keraskan hati, percayalah. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda, tetapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri. Lihat di ayat 23. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Ayat 25 sampai 27. Karena itulah Rasul Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya, yang diteruskan kepada orang Yahudi, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi, namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 30-31. Pada saat itulah Rasul Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa yang lain di ayat 28. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas. Kelahirannya, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke sorga, semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji dari Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman-Mu telah menyapa kami. Dan biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami dengan segala kondisi dan keadaan kami. Firman yang dari dahulu hari ini dan seterusnya tidak pernah berubah. Dan kamilah yang harus hidup dari dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan untuk menuntun kami di hari ini. Dengan segala aktivitas karya dan kerja kami. Kerja adalah anugerah Allah untuk kami syukuri. Dan menuntun kami semakin mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup, sumber berkat kami. Di hari ini Tuhan boleh memberikan pertambahan umur bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan boleh memberkati tahun-tahun perjalanan rumah tangga kami. Bahkan kasih dan lawatan Tuhan ada bersama dengan anak-anak Tuhan yang sementara sakit, yang sementara bergumul, yang sementara berduka cita. Kekuatan, kelegaan, dan penghiburan Tuhan diberikan kepada mereka
sesuai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bahkan anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam penyelesaian studi, dalam pencarian kerja, dalam pekerjaan, bahkan dalam pencarian pasangan hidup. Tuhanlah yang hadir memberkati mereka. Tuntun dan kuatkan kami di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup adalah anugerah Allah. Karena itu, teruslah hidup dari setiap firman Tuhan, supaya hidupmu beruntung pada jalannya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.